Rendra terpaksa turun dari sofa, berjalan ke salah satu rak buku. Lelaki itu masih mengenakan celana kulot panjang, memilih mengabaikan telepon dari pamannya. Rendra menonaktifkan ponsel, berjalan kembali ke sofa, di mana Ara sedang berbaring. Perempuan itu menutup bagian dadanya dengan kaos. "Kenapa kamu malah tertawa?" Rendra memandang Ara lekat. "Wajahmu lucu, Ren," saut Ara, membenarkan letak bantal sofa. Kedua mata Rendra terpejam. Akhirnya dia bisa menyatu dalam tubuh Ara. Ara yang sedang mencapai nirwana melentingkan punggungnya. Tidak pernah sebelumnya dia bisa mencapai puncak. Bibir Rendra mengulas senyum miring, menyukai ekspresi wajah Ara yang memerah karena keringat kenikmatan. Rendra mengubah posisi tubuhnya, memeluk Ara dari belakang, mencium puncak kepala istrinya yang masih melaraskan panjang. Akhirnya, lirih Rendra. Ara mengusap pipi Rendra. "Iya, akhirnya. Lain kali ponsel dimatikan saja, atau diredam." Kedua sudut bibir Rendra melengkung senyum. "Semoga segera ada baby di sini," katanya, mengelus perut ramping Ara. "Semoga." Ara melepaskan pelukannya. Ia mengenakan kembali kaos dan celana pendek. Rendra masih terlentang dengan sengaja menggoda sang istri. "Nanti malam satu ronde lagi ya." Ara mengelupkan hidungnya, menaruh pakaian Rendra di kursi. "Akan aku usahakan. Tadi siapa yang menelepon?" "Pamanku," saut Rendra. Lelaki itu menggapai pakaian. "Mungkin ada masalah di kantor?" Sebelum keluar, Ara memastikan Rendra sudah berpakaian. Tidak lupa membawa 2 cangkir yang sudah kosong. "Sayang," Ara berpaling. "Iya." "Jadwal liburan aku undur sampai Zora benar-benar sehat." "Iya, Mas Rendra, tidak apa-apa." "Mas, boleh juga." Kedua kaki Ara melangkah keluar. Dia berpapasan dengan Wiwati. Entah mengapa Ara agak gugup. Semoga pengasuh putrinya itu tidak mencium aroma tubuhnya yang beraroma keringat, parfum, dan tumpahan cairan cinta. Ara menaruh cangkir di lemari bufet. Dia bergegas ke kamar, ingin segera membersihkan tubuh dari sisa-sisa bercinta. Ara baru saja memutar kran shower ketika suara serak mengagetkan. "Lain kali pintu kamar mandi dikunci," tegur Rendra. "BTW, boleh gabung tidak?" Dapat dipastikan, bukan hanya sekedar mandi. Jika Rendra bergabung, Ara pun hanya bisa pasrah. Karena tidak ada acara bulan madu, Ara dan Rendra kembali beraktivitas seperti biasanya. Ara sedang berada di restoran menemui calon klien. Jika seminggu ada 2 atau 3 pesanan, Ara mungkin akan membuka kantor atau semacam tempat konsultasi. Saat ini, Ara masih nyaman bekerja di label lain. Seorang perempuan parubaya menghampiri Ara, memperkenalkan diri bernama Diana. "Aku membaca beberapa artikel tentangmu, tetapi sebenarnya putraku yang merekomendasikannya," kata Diana. "Putra Anda?" Ara tersenyum simpul. Dia mengatakan ada desainer perhiasan yang baru menetas, namun tidak perlu diragukan hasilnya. "Menetas seperti telur ayam," ujar Ara. Diana menginginkan kalung untuk pesta
anniversary, pernikahan yang ke-30 tahun. Wow, Ara berdetak kagum. Dia berharap pernikahan keduanya bersama Rendra akan langgeng sampai tua. Pasti manis, asam, pahit, rumah tangga sudah dilalui, komentarnya. Diana tersenyum tipis, termasuk orang ketiga yang pernah masuk. Dunia rumah tangga bermacam-macam, ujarnya. Bu Diana sudah melewati semua, menghabiskan waktu bersama cucu. Di usiaku sekarang, ujianku sekarang mempunyai menantu yang tidak tahu diri, membuat kepalaku pusing, keluh Diana. Masalah drama antara mertua dan menantu, mengingatkan Ara pada Lastri. Semoga terselesaikan masalahnya, ucap Ara, yang kemudian mengganti topik pembicaraan. Diana menginginkan kalung model choker, yakni kalung yang melekat erat di leher, dengan satu permata topas berwarna coklat. Diana menyukai desain yang langsung dibuat oleh Ara. Sebelum tanggal 24 Februari, alamat rumah di perumahan Gardena, Ara mencatatnya di buku kecil. Saya akan mengantar sendiri. Tidak ada asisten. Belum, saya masih mengerjakan sendiri. Kecuali membuat perhiasan, saya memperkerjakan perajin terpercaya. Jelas Ara, memasukkan laptop ke tas. Apa kamu sudah menikah? Tanya Diana. Sudah. Ara memperlihatkan cincin yang melingkar di jari manisnya. Kami baru saja menikah 4 hari yang lalu. Wah, sayang sekali. Seandainya kita bertemu 3 atau 5 tahun yang lalu, aku pasti menjadikanmu menantuku, seloroh Diana. Ara tidak menanggapi lebih lanjut. 5 tahun yang lalu, dirinya masih menjadi robot untuk Bayu. Suamimu pasti beruntung, mempunyai istri yang cantik dan pintar. Saya yang beruntung, dipertemukan lelaki yang sangat mencintai tanpa syarat. Mata Ara berbinar kala membicarakan Rendra. Senang bisa berkenalan denganmu, Ara, pungkas Diana, meninggalkan restoran terlebih dahulu. Ara menghabiskan secangkir kopinya terlebih dahulu, lalu beranjak dari kursi, berjalan keluar menuju tempat parkir. Dia sudah berani mengemudikan mobilnya sendiri. Lebih tepatnya, memberanikan diri. Jika tidak ada supir, setidaknya dia tidak kebingungan. Di ruangan yang penuh perlengkapan foto, Ara, Rendra, dan Zora sedang proses pengambilan gambar untuk foto keluarga. Ara mengenakan gaun hitam, rambut panjangnya ikal besar. Riasan wajah smoky Y. Rendra mengenakan tuxedo hitam berdasi kupu-kupu. Sedangkan Zora baju berwarna putih dengan aksen pita pada bagian belakang. Ada sesi foto berdua antara Rendra Ara, juga hanya Rendra dan Zora. Zora yang mulai tidak betah dibawa keluar oleh Biawati, mengganti pakaian dan memberikan susu. Rendra dan Ara duduk bersebelahan di kursi. Tangan mereka saling menggenggam. Menjalani pernikahan yang baru berusia 2 minggu, membuat keduanya saling mengenal lebih dalam. Rendra yang tidak suka durian, kontras dengan Ara yang menyukai buah berkulit tajam tersebut. Aku ingin mengadopsi Zora, kata Rendra. Aku ingin nama belakangku juga ada di namanya. Ara memandang Rendra tidak percaya. Kamu serius? Tetapi sepertinya tidak mudah mendapatkan izin dari Bayu, walaupun lelaki itu tidak pernah peduli pada Zora. Rendra menghela nafas. Aku serius, Ara. Bagaimana dengan pamanmu? Dia pasti tidak akan setuju, termasuk Giselle. Bukan urusan mereka.
Mereka pasti keberatan, Ren. Ara mengasah, namun sangat bahagia bahwa Rendra benar-benar tulus menyayangi Jorah. Rendra merengkuh tubuh Ara, menyemangatkan kecupan sangat di pipi. Aku tidak ingin melakukan setengah-setengah. Tugasku melindungi Zora sampai dia dewasa, bahkan setelah dia menikah. Pak Rendra, Bu Ara, ada tamu, kata Vina. Pak Bayu namanya. Bayu? Ara tidak menyangka mantan suaminya ingin bertemu. Perasaan Ara jadi tidak enak. Pak Bayu bilang ayah kandungnya Zora, imbu Vina. Mau apa lelaki itu? Gerutu Rendra, berjalan keluar ruangan yang dijadikan studio foto sementara. Dia melepas jas dan dasi kupu-kupu yang diberikan pada Vina. Sedangkan Ara melepas sepatu hak tinggi, berjalan cepat menuju ruang tamu. Tampak Bayu duduk di salah satu kursi. Senyum licik lelaki itu langsung mengembang. Selamat pengantin baru. Wah, baru pulang dari pesta, ucap Bayu sinis. Namun dalam hati tersekima dalam penampilan Ara. Mantan istrinya sangat cantik. Mau apa? Tanya Ara tanpa basa-basi. Bagaimana, Ren? Tubuh mantan istriku? Bayu mengejek Rendra. Rendra menahan amarahnya, berusaha lebih tenang menghadapi makhluk hidup seperti Bayu. Katakan apa tujuanmu datang ke rumah kami? Rendra membuka kancing kemeja paling atas, menggerakkan lehernya yang kaku. Aku ingin bertemu putriku. Aku merindukan Zora, saut Bayu. Ara tertawa getir. Rindu? Omong kosong. Kamu pernah tidak mengakui Jorah, bukan? Yang benar saja, Bay. Waktu Jorah sakit, kamu menghilang. Waktu itu, aku memang keterlaluan. Bayu membela diri. Sekarang sudah sadar. Kedua rahang Rendra mengeras. Di balik omong kosong Bayu, pasti terselip rencana licik. Sebenarnya apa maumu? Aku ingin hak asuh anakku. Seharusnya waktu proses perceraian aku mengajukan hak asuh, kata Bayu. Ara menarik nafas panjang. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Aku akan menuntut hak asuh anak. Untuk sementara, setiap akhir pekan aku ingin Zora tinggal di rumahku. Bayu tersenyum lebar, senyum penuh kelicikan. Lakukan saja apa maumu, Bayu. Aku akan menjaga Zora dari ayah sepertimu. Kami tidak mengizinkan Zora tinggal di rumahmu bersama ibu dan adikmu yang tidak punya hati. Kalian itu keluarga sakit. Rendra mulai tidak bisa mengontrol emosi. Silakan keluar dari rumah kami. Bayu berdiri dengan pongah. Apa kamu akan mengancamku, Ren? Misal, akan kamu bunuh? Lebih baik aku menyiksamu perlahan. Bayu, itu lebih baik. Rendra memandangi lawan bicaranya. Dia sudah menghalangi seluruh akses Bayu mendapatkan pekerjaan. Hari Sabtu aku akan menjemput Zora. Bayu berlalu dari ruang tamu. Tenang, Ara. Bayu tidak akan mendapatkan apa yang dia mau. Rendra mengusap punggung istrinya. Aku tahu yang dia inginkan hanyalah uang untuk bernegosiasi. Seandainya Bayu lenyap dari dunia, aku bisa melenyapkan Bayu. Jangan, Ren. Dosa. Aku tidak ingin kedua tangan ini. Ara meraih kedua tangan Rendra, kemudian melanjutkan. Berumuran darah lelaki yang tidak berguna itu. Ayah dari anak-anakku tidak boleh nakal. Nakal? Rendra menaikkan kedua alisnya. Aku hanya nakal saat bersamamu di atas tempat tidur. Ara mendelik sewot. Bisa-bisanya di suasana yang tidak menyenangkan, Rendra masih bercanda.
Teman Bayu yang berprofesi sebagai pengacara tertawa mengeledek. Dia berkata, "Kamu tidak bisa menang, Bay. Pengangguran dan putrimu di usia di bawah 17 tahun. Bayu mendengus kesal. Dia tersinggung ucapan Jonathan. Dirinya memang pengangguran, tetapi aku masih punya tabungan. Cukuplah untuk hidup 1 bulan atau 2 bulan, sampai aku dapat pekerjaan," kata Bayu. "Kemungkinannya kecil, Bay. Aku tidak bisa membantumu," Jonathan secara halus menolak, karena Bayu harus menawarkan bayaran yang sedikit. "Kamu pasti takut menghadapi Rendra," Bayu tersenyum sinis. "Dasar penakut. Rendra mempunyai segalanya. Yang diinginkan lelaki, harta dan tahta. Kau merendahkan aku, Bay. Aku hanya berpikir secara objektif saja. Pikirkan baik-baik sebelum menyerang dia," kata Jonathan, yang tidak ingin berurusan dengan Rendra. Lelaki itu meninggalkan restoran Padang. Bayu merasakan kebuntuan. Belum melakukan apa-apa, dia sudah kalah. Dia mengisap rokok sembari mengedarkan pandangannya. Setelah membayar makanan, dia pulang ke rumah ibunya. "Bayu, ada uang tidak? Ibu tidak ada uang buat beli beras," ucap Lastri menghibah. Lastri belum sehat, sedangkan Dewi harus istirahat karena kelelahan. Bidan menyarankan Dewi tidak bekerja berat, tidak ada pemasukan. Bayu melempar uang 20.000 di arah Lastri. "Kalian berdua memang menyusahkan," gerutunya. "Ibu tanggung jawabmu, Bayu. Ibu sudah membesarkan kamu. Sepantasnya kamu mencukupi kebutuhan ibu," sulut Lastri. "Ya, tapi aku tidak bekerja, Bu," Bayu mendebat. "Ibu tahu kamu masih punya tabungan," Lastri mencebik, mengambil uang yang jatuh di lantai. Ara menggandeng putrinya, berjalan di koridor pendek. Jam pelajaran telah selesai. Di lobi sekolah, beberapa orang tua atau pengasuh menjemput anak yang pulang. Ketika berjalan melintasi halaman sekolah, seorang bocah laki-laki menghampiri. Dia mengelurkan permen lollipop pada Zora. "Terima kasih," ucap Ara, bilang terima kasih, Zora. "Terima kasih ya," Zora tersenyum lebar, memperlihatkan giginya yang rapi. Ara tahu anak lelaki itu putra Malaya. Wajah dan rambut Bian agak berkeringat. Ara mengambil tisu, lalu mengelap dahi Bidan. "Bian," panggil Malaya yang berjalan mendekat. "Ayo lekas pulang." "Mami, apa boleh aku bermain bersama Zora?" tanya Bian. Malaya dan Ara bertukar pandang. Seandainya tidak berada di antara anak-anak, mereka akan mengeluarkan kata-kata kasar. "Dedi tidak memperbolehkan." Melia menggandeng tangan Bian, menarik supaya cepat berjalan. "Bebe Zora." Bian masih sempat melambaikan tangannya yang bebas. Ara penasaran dengan suami Malaya seperti apa. Apakah mirip Bian? "Bubu," Zora menarik ujung kemeja sang ibu, meminta tolong supaya dibukakan permen. Tangan kanan Ara membuka permen berbungkus plastik bercorak stroberi itu. Kemudian keduanya melanjutkan langkah ke arah parkir. Ara mendudukkan Zora di kursi khusus balita yang dipasangkan di jok mobil. Tujuan Ara selanjutnya bertemu Delia di toko roti. Kendaraan roda 4 yang dikemudikan Ara meluncur dengan kecepatan sedang. Dia sudah mahir mengendarai mobil, tetapi Rendra tetap menyarankan Ara menggunakan supir karena khawatir. Mobil sedan itu merapat di halaman toko roti yang bangunannya rumah zaman penjajah Belanda. Di halaman toko ada bangku-bangku kayu dan meja.
Tanaman-tanaman hijau membuat suasana adem. Delia tidak duduk sendirian. Dia bersama keponakannya yang berusia 4 tahun. Gadis kecil berambut ikal rapat. Sudah lama menunggu? Tanya Ara membantu Jora duduk. Tidak, kami baru saja sampai 10 menit yang lalu. Saut Delia. Kau sudah kenal Dania? Belum secara langsung. Tetapi kamu pernah menunjukkan fotonya dan bercerita sedikit tentang Kania. Ara ingat, kedua orang tua Kania meninggal dunia karena kecelakaan, dan Delia yang mengasuhnya. 2 jus buah, 2 es kopi, tiramisu coklat, dan croissant diantar oleh pelayan berseragam coklat tua. Sayang sekali, anakmu perempuan juga. Kalau cowok, aku ingin kita berbesanan, ucap Delia. Anak kedua mudah-mudahan cowok. Emang kamu sudah hamil? Sudah DP duluan? Ngaco, tidak ada rumusan DP-DP-an. Aku hanya berharap, seandainya suatu hari hamil, aku ingin anak laki-laki. Ara menjelaskan. Ya, Tuhan kan iya dong. Delia terkekeh. Masalah usia tidak masalah. Ara menyuil kesen, menyuapkan ke mulut Jora. Jadi liburan ke Italia. Sebenarnya aku khawatir pada Jora. Dia belum pernah melakukan perjalanan jauh. Aku inginnya ke salah satu kota besar di Indonesia saja. Terang Ara. Kapan? 1 bulan lagi. Karena harus mengurus beberapa dokumen terlebih dahulu. Karena Delia tidak mengendarai mobil sendiri, Ara berinisiatif mengantar temannya itu. Karena kebetulan mereka satu perumahan. Delia dan suaminya baru beberapa hari menempati rumah baru itu. Kamu sudah lihai menyetir? Komentar Delia. Rendra pasti keberatan kamu mengendarai mobil sendiri. Iya kan? Kayak paranormal saja kamu. Aku janji hari ini hari terakhir aku menyetir mobil sendiri. Mulai besok harus dengan supir. Ara melambatkan laju mobilnya saat melewati gerbang perumahan. Dia menurunkan kaca, menyapa penjaga keamanan dan memberikan 1 kantong kertas berisi beberapa macam kue. Terima kasih. Sama-sama. Ara mengulas senyum. Delia menoleh ke belakang, memperlihatkan mobil hitam di belakang mereka. Rasa curiganya berangsur hilang, karena juga memasuki area perumahan. Ada apa? Tanya Ara. Mobil di belakang kita sejak dari toko kue sepertinya mengikuti. Tapi sekarang dia belok kanan. Ara juga memperhatikan mobil tersebut yang hilang setelah belok kanan. Mungkin aku kebanyakan nonton film action. Bisa jadi si pemilik mobil tersebut pembeli kue di toko yang sama, dan rumahnya ada di perumahan yang sama, ujar Delia. Mobil berhenti di depan pagar rumah Delia yang bergaya minimalis. Perempuan itu segera turun bersama keponakannya. Hei, sekarang kita dapat sering bertemu, Del. Tinggal jalan kaki, kata Ara. Iya, aku bisa mengedor pintu rumahmu kapan saja. Mau mampir? Lain kali saja. Delia sudah memasuki rumah. Ara yang hendak menjalankan mobil, urung melakukannya, karena tas ransel bergambarkan Barbie milik Kania tertinggal. Dia pun meraih tas tersebut. Delia, terak Ara, sembari turun dari mobil, berjalan ke arah pintu pagar. Dia berhenti dan memperlihatkan tas. Tasnya Kania. Delia berlari untuk mengambil tas, namun kemudian menunjuk ke arah mobil Ara dan berteriak, Ara, mobilnya mundur. Refleks Ara menoleh ke belakang. Mobil yang terparkir mundur pelan. Kemudian berubah cepat, Ara mengejar mobilnya. Jora!
Ara panik sekali. Mencoba menggapai pintu mobil, ia tidak berhasil. Mobil terus mundur karena jalan yang menurun. Brak! Bagian belakang mobil menabrak pohon dan akhirnya berhenti. Jeritan Ara semakin menjadi, bergegas membuka pintu mobil bagian belakang. Zora yang sedang mengemum lollipop tampak biasa saja. Gadis kecil itu tidak tahu bahaya yang baru usai. Ara meraih tubuh Zora. Dia bersyukur putrinya tidak terluka. Ara memeluk tubuh Zora dan menangis. Ara, Delia berhenti di samping Ara dan nafas tersengal-sengal karena habis berlari. Zora baik-baik saja. Iya, Tuhan melindungi Zora. Kau tadi sudah mengaktifkan rem tangan? Mengaktifkan mode parkir? Tanya Delia. Sudah, seingatku sudah. Aku diajari cara parkir di jalan yang menanjak. Aku... Delia memeluk Ara yang kelihatan syok. Maaf, aku bukan meragukanmu. Tenang, tarik nafas. Semua baik-baik saja. Pak, ada insiden kecil, ucap Vina di telepon. Bu Ara sedikit mengalami kecelakaan. Apa? Rendra refleks berdiri dari kursi. Bagaimana keadaan istri dan anakku? Tidak ada yang terluka, Pak. Tidak perlu khawatir. Rendra bergegas keluar dari ruangan, memberitahu pada sekretarisnya. Dia pulang lebih awal, walaupun Vina mengatakan tidak ada yang terluka. Sampai rumah, Rendra melihat Ara yang terduduk sambil memegang secangkir teh. Istrinya terlihat tidak tenang. Tubuh Ara berayun ke depan ke belakang dengan gerak lambat. Ara, Ren, seharusnya aku tidak menyetir mobil. Seharusnya aku tidak menyetir. Kedua mata Ara menyeratkan rasa bersalah. Rendra memegangi kedua bahu Ara supaya tidak bergerak lagi. Tidak apa-apa, Ara. Aku seharusnya tidak sok mandiri, Ren. Bibir Ara bergetar. Dia terisak kembali. Karena Ara belum bisa tenang. Rendra menghubungi dokter keluarga. Ara tertidur setelah mengonsumsi obat yang diresepkan dokter. Jika masih berlanjut rasa panik dan cemas berlebihan, Ara disarankan periksa lebih dahulu ke rumah sakit. Mobil mendadak mundur. Terang Delia yang berdiri di ujung ranjang. Dia menceritakan kejadian yang tidak terduga itu. Rendra mengusap kening Ara. Istrinya bagai putri tidur. Apa ada CCTV di rumahmu? Rendra berpaling. Ada. Apa kamu pikir ada sengaja yang melakukan hal tersebut? Hanya ada satu orang yang dicurigai Rendra, yakni Bayu. Karena laki itu tidak mendapatkan celah untuk merebut hak asuh. Pak Rendra, ada Pak Bayu. Vina memberitahu. Benar dugaan Rendra. Bayu yang merencanakan hal yang berbahaya. Rendra bergegas ke ruang tamu. Satu pukulan langsung diarahkan Rendra pada wajah Bayu, mengakibatkan Bayu terjengkal ke belakang. Kau telah membahayakan Zora. Di mana otak dan hatimu? Maki Rendra. Bayu tertawa mengejek. Dia mengusap ujung bibirnya yang berdarah. Hahaha. Itu menunjukkan Ara tidak kompeten mengasuh Zora. Jika tersebar, image seorang ibu baik akan hilang. Katakan berapa? Tanpa basa-basi Rendra bertanya. Rendra hanya ingin Bayu tidak mengganggu Ara lagi. Rasanya dia ingin melempar Bayu ke kawanan ikan hiu di laut lepas. Rendra akan mengumpulkan bukti bahwa Bayu yang bersalah atas insiden tersebut. Untuk berjaga-jaga seandainya tersebar. Tidak akan membiarkan Ara menderita lagi dan lagi karena Bayu. 1 miliar. Dan aku akan pergi. Bayu berdiri perlahan. Aku tambahi, asal kamu mengizinkan Zora aku adopsi. Kamu juga harus tanda tangan di surat perjanjian tidak akan mengganggu Ara. Baiklah Pak CEO,
Senang melakukan transaksi dengan Anda, kata Bayu, sangat-sangat membahagiakan. Senang melakukan transaksi dengan Anda, kata Bayu, sangat-sangat bahagia. Ambil saja anakku. Datanglah besok siang ke kantorku, suruh Rendra. Sebenarnya tujuan awal adalah menculik anaknya sendiri. Bayu membutuhkan arah, namun melihat Ara memarkirkan mobil jalanan yang agak menanjak, Bayu berubah pikiran. Setelah 1 jam berada di kantor Rendra untuk menandakan tantangan berkas-berkas, Bayu mengeluarkan senyum semeringah. Dia meninggalkan gedung Adarmangsa dengan mobil yang dia sewa. Bayu mengecek m-banking. Dia terpaksa menghentikan mobil. Dahinya berkerut. Kenapa saldonya hanya bertambah 1,5 juta? Bukan 1,5 miliar. Rendra mengatakan sudah mentransfer uang sejumlah yang disepakati. Sebelum tanda tangan, ia diperhatikan bukti transfer. Sialan koren, teriak Bayu memukul dashboard. Dia akan kembali ke kantor Rendra, merasa dipermainkan. Karena ceroboh memotong jalan, mobil yang dikemudikan Bayu tertabrak truk bermuatan besar.